Tes tes. Masuk nggak suaranya? Tes tes. Masuk. Halo. Ya, sudah masuk kan? Oh ya. Oke. Satu sebelumnya satu sebelumnya. Oke. Tujuan dari katabolisme atau mendegradasi protein di sistem pencernaan ini nantinya adalah menghasilkan asam amino rantai pendek dan juga asam amino bebas yang nanti diserap di usus halus lalu selanjutnya diedarkan ke dalam darah dan selanjutnya nanti juga eh, yang nantinya akan nanti terjadi transaminasi deaminasi yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya menjadi komponen penting untuk eh, siklus Krebs sehingga menghasilkan energi gitu. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan pencernaan detail mungkin saya akan menjelaskan secara garis besarnya di dalam pencernaan itu bagaimana. Nah, yang pertama, belum belum nah itu. Mungkin teman-teman bisa lihat di tabel gambar ini bahwa ketika protein itu masuk, nanti akan masuk pertama itu ke sistem pencernaan di lambung. Di mana di lambung itu nanti protein ini akan bertemu dengan asam klorida, asam hidroklorat. Di mana asam ini akan mendenaturasi protein yang akan mempermudah si enzim di dalamnya yaitu pepsin untuk menghidrolisis atau memutus ikatan si peptida si protein. Selanjutnya akan mulai masuk ke di sini bisa dilihat ya di bawah ini ya udah mulai biru. Nah ini bisa masuk ke pencernaan usus halus yang warna kuning, di mana dalam warna kuning itu bisa teman-teman lihat dalam kondisi yang asam di usus halus atas dekat lambung itu akan mensekresi hormon sekratin yang akan masuk ke pankreas, di mana pankreas nanti akan mensekresi senyawa bikarbonat, natrium bikarbonat yang akan menetralisir pH di dalam usus sehingga usus itu nanti pH-nya itu enggak asam seperti di lambung gitu. Nah, selain menetralisir pH-nya, nah dengan pH yang ternetralisir ini nantinya akan mensekresi beberapa enzim di pankreas. Nanti pankreas nanti mengeluarkan enzim-enzim eh, yang belum aktif lah, kayak trypsinogen dan lain sebagainya, yang nanti akan diaktifkan oleh enteropeptidase. Selanjutnya akan diolah dengan aminopeptidase menghasilkan asam amino bebas. Nah, mungkin saya akan menjelaskan detailnya bagaimana di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu di dalam lambung ya, tadi saya sudah sempat bilang bahwa di lambung ini nanti akan bertemu dengan asam hidroklorat, di mana asam dengan pH-nya itu 2 sampai 3. Nah, ini untuk eh, asam ini nanti akan mendenaturasi protein atau merubah struktur molekul protein tersebut. Nah, fungsi asam ini selain untuk membunuh protein itu adalah eh, membunuh bakteri juga. Nah, dengan terjadinya denaturasi protein itu akan rentan dan mudah terhidrolisis oleh enzim protease. Nah, kenapa eh, bisa apa namanya protein itu bisa terdenaturasi oleh pH yang sangat ya pH yang cukup rendah pH asam ya karena kalau teman-teman ingat di materi sebelumnya bahwa di protein itu kan adalah suatu senyawa Zwitterion yang dimana ketika pH-nya basa dia akan menjadi suatu senyawa anionik. Apa jadi di COOH-nya menjadi COO-. Terus kalau misalkan pH-nya asam itu jadi suatu senyawa kationik yang nanti gugusnya aminanya jadi NH3+. Nah, dengan terjadinya perbedaan muatan elektron itu,
itu menyebabkan adanya penurunan daya tarik menarik antar protein. Apalagi kan ikatan peptida ini itu pentingnya itu di gugus aminonya. Nah, karena gugus aminonya itu nggak stabil, karena ada muatannya itu, jadi penurunan daya tarik menarik antar protein yang menyebabkan molekul protein itu mudah terurai, gitu. Nah, selanjutnya dengan si protein yang mudah terdenaturasi ini, itu akan terhidrolisis oleh enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini sebelumnya itu adalah berupa eh, pepsinogen, yaitu adalah suatu enzim yang masih belum aktif. Nanti HCl ini akan mengaktifkan si pepsinogen ini untuk menjadi pepsin sehingga dapat menghidrolisis atau memotong ikatan peptida di protein gitu. Lanjut. Nah, terus selanjutnya ketika udah terhidrolisis ikatan peptidanya, terus si protein yang udah menjadi rantai pendek ini masuk ke usus halus. Nah, polipeptida besar yang dihasilkan di lambung melalui kerja pepsin selanjutnya akan dipecah menjadi oligopeptida dan asam amino oleh sekelompok protease pankreas yang meliputi endopeptidase, pemecahan di sebelah dalam dan maupun eksopeptidase, pemotongan pada ujung. Jadi bisa dilihat di usus halus ini nanti itu protein juga akan terpecah-pecah oleh enzim protease seperti tripsin, terus kimotripsin, elastase dan karboksi peptidase A dan B. Di mana eh, kalau bisa teman-teman bisa lihat ini ada panahnya ya, tripsin, kimotripsin ini itu memotong spesifik asam aminonya. Nah, itu nanti di slide selanjutnya dijelaskan. Selanjutnya pindah. Eh, nah, ini ada spesifitas. Jadi setiap enzim ini memiliki spesifitas yang berbeda untuk gugus R asam amino yang bedakan dengan ikatan peptida yang rentan. Misalnya tripsin itu hanya terurai jika gugus karbonil ikatan peptidanya didapatkan dari arginin dan lisin. Enzim ini seperti pepsin yang tidak dituliskan di atas. Balik lagi, balik lagi sebelumnya, balik lagi, tolong balik lagi. Nah, di tripsin ini tuh kan dia hanya akan memotong si arginin sama si arginin si lisin doang. Termasuk juga si tripsin dia hanya memotong asam amino yang ada di gambar ini. Jadi sudah spesifik gitu. Lanjut lagi, lanjut. Lanjut yang sebelumnya. Nah, terus bagaimana si enzim-enzim tadi ya, si tripsin itu bisa aktif. Nah, itu adalah sebelumnya itu karena adanya koleositokinin dan sekretin. Jadi bisa dilihat di gambar ini ketika dia HCl asam protein dari HCl ini masuk ke usus halus. Nah, nanti akan mengaktifkan sekresi koleosit CCK. Nah, CCK-nya ada koleositokinin sama sekretin. Dan nanti akan menstimulasi si pankreas untuk pertama menetralisir usus halus dan juga mengirimkan senyawa zim, bukan senyawa, enzim zimogen. Eh, Lanjut ya. Next. Halo, sepertinya sinyalnya Aryas Next. kurang bagus ya. Dengan pengaktifan zimogen. Jadi nanti
kita ke sini ya, antara peptidase enzim ini ada kan di membran. Gimana Bu? Nggak kejelas, nggak tes. Tadi kalau di saya suara Tes. Aryas tuh putus-putus gitu. Sempet terputus-putus. Sampai mana Bu tadi Bu? Tadi saya terakhir dengar tuh yang Zimogen. Oh iya, jadi tadi kan sekretin sama CCK itu kan nanti dia akan mensekresi pankreas untuk mengaktifkan, bukan untuk mengirimkan enzim zimogen yang nanti akan diaktifkan oleh selanjutnya next. Nah, yang akan diaktifkan oleh enteropeptidase yang nanti akan mengaktifkan kayak tripsinogen itu menjadi menjadi enzim yang aktif, menjadi menjadi enzim tripsin dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya setelah aktif ini tadi akan memotong protein di beberapa asam amino tertentu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin melanjutkan lagi terkait pencernaan ini. Jadi nanti enteropeptidase ini dia akan mensintesis apa dia ditemukannya itu di membran Bruce border. Jadi permukaan lumen sel mucosa usus halus yang akan mengubah zimogen tripsinogen pankreas dia akan berubah menjadi tripsin. Nah, dia tuh perubahannya itu dilakukan dengan cara membuang hexapeptida dari ujung N tripsinogen. Nah, selanjutnya tripsin yang sudah terbentuk dia akan mengubah molekul tripsinogen lainnya menjadi tripsin dengan memecah ikatan peptida yang spesifik yang sudah tadi dijelaskan oleh Aryas di zimogen dalam jumlah terbatas. Nah, selanjutnya adalah pencernaan protein oleh usus halus yang akan dijelaskan oleh Sekar. Baik, selanjutnya ada pencernaan protein oleh usus halus. Permukaan lumen usus halus mengandung aminopeptidase, yakni eksopeptidase yang berulang kali memecah dari oligopeptida untuk menghasilkan asam amino bebas peptida yang lebih kecil. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa peptida itu dapat dipecah di tengah dan di ujung ikatan peptida yang akan menghasilkan peptida yang lebih kecil. Next. Selanjutnya ada absorpsi asam amino dan peptida berukuran kecil. Asam amino bebas itu akan diambil oleh enterosit melalui sistem transportasi sekunder yang berkaitan dengan natrium dari membran apikal. Namun demikian, di dan tripeptida akan diambil lewat sistem transportasi yang berkaitan dengan protein. Peptida tersebut kemudian dihidrolisis dalam sitosol menjadi asam amino yang dilepaskan ke dalam sistem portal melalui proses difusi yang difasilitasi. Nah, jadi hanya asam amino yang bebas yang ditentukan dalam vena portal sesudah memakan makanan yang mengandung protein. Nah, asam amino ini dapat dimetabolisme dalam hati atau dilepas ke dalam sirkulasi umum. Selanjutnya ada turnover protein. Turnover protein merupakan proses degradasi dan sintesis protein secara berkelanjutan yang setiap hari terjadi terutama pada protein otot. Nah, sekitar 75% asam amino ini digunakan untuk mensintesis protein dalam turnover protein. Asam amino tersebut dapat diperoleh dari protein yang berasal dari makanan atau hasil degradasi protein di dalam tubuh. Sebagian besar protein dalam tubuh akan terus-menerus disintesis dan kemudian didegradasi yang memungkinkan terjadinya penghapusan protein abnormal atau tidak dibutuhkan. Nah, protease merupakan kompleks protein yang mendegradasi suatu protein yang tidak dibutuhkan atau rusak dengan cara proteolisis atau reaksi kimia yang memutuskan ikatan peptida. Secara struktur, protease berbentuk seperti sebuah tabung silindris katup. Teman-teman dapat lihat di slide itu gambar di atas dan bawah itu berbentuk seperti katup. Nah, protease ini mampu mengenali protein mana saja yang harus diurai di dalam tubuhnya. Hal ini tidak dilakukannya sendiri, melainkan bersama ubiquitin. Ubiquitin merupakan protein kecil yang ditemukan pada sebagian besar zat eukariotik.
Ubiquitin ini sebagai pemicu pertama pengaktifan grup kerja pengurai protein. Nah, nantinya proteasum dan ubiquitin ini akan mengalami suatu mekanisme yang akan dijelaskan oleh Naya. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme proteasum ubiquitin. Jadi yang sudah dijelaskan bahwa beberapa protein rusak itu akan masuk ke proteasum untuk dihancurkan. Nah, biasanya protein yang rusak ini berada di dalam darah. Nah, apa sih peranan ubiquitin dengan proteasom ini? Ubiquitin itu adalah pemicu pertama pengaktifan grup kerja penguraian protein yang akan bekerja sama dengan enzim-enzim tertentu. Nah, enzim-enzimnya itu ada E1S, E2S, dan E3S. E1S sendiri merupakan ubiquitin enzim, lalu yang E2S adalah ubiquitin conjugation, lalu yang E3S adalah ligasi dengan ubiquitin ligase. Nah, teman-teman bisa lihat dari sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat dari skemanya. Nah, langkah pertama, ubiquitinnya itu yang warna merah, bulatan warna merah, dia itu akan bergandengan dengan S1. Nah, kenapa dia bisa bergandengan? Karena S1 tersebut yang semula diam, jadi dia awalnya diam, itu nanti akan jadi aktif karena sudah berkaitan dengan si ubiquitin ini. Nah, selanjutnya, S1 yang sudah aktif, dia akan menempel lagi ke E2. Nah, itu bisa dilihat di gambar. Jadi E2-nya itu sudah berikatan dengan ubiquitin juga. Nah, kenapa ada E2 ini? Karena E2 itu menjadi jembatan penghubung antara enzim E3 dengan E1 saling berikatan. Nah, jadi nanti hasil akhirnya adalah E1, E2, E3 dengan ubiquitin itu sendiri. Nah, dari ketiga enzim dan ubiquitin ini, dia akan menempel ke protein yang rusak atau target protein yang rusak. Nah, ketika dia sudah menempel pada target protein yang rusak ini, S1 yang awalnya ubiquitin yang awalnya ada di pundak S1 ini, dia akan berpindah ke pundak ke protein yang rusak. Itu ada di target dengan bulatan ubiquitin yang banyak. Nah, ubiquitinnya ini nanti dia akan manggil teman-teman yang lain untuk membentuk 4 atau lebih ubiquitin. Nah, banyaknya ubiquitin ini akan memberi sinyal kepada proteasom. Sinyalnya tersebut akan ditangkap oleh proteasom, kemudian proteasom akan memasukkan protein target yang rusak untuk kemudian dipecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Nah, enzim-enzim di dalam proteasom itu dia melakukan aktivitas pemotongan protein yang diuraikan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan kemudian hasil akhirnya adalah asam amino. Selanjutnya adalah hubungan antara katabolisme asam amino dengan siklus asam sitrat yang dijelaskan oleh Cindy. Baik, jadi hubungan antara metabolisme asam amino dan asam sitrat itu tahap awal reaksi metabolisme asam amino melibatkan pelepasan gugus amino, kemudian baru perubahan kerangka karbon pada molekul asam amino. Nah, dua prosesnya itu ada transminasi dan deaminasi. Yang pertama adalah transminasi. Transminasi itu merupakan proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino 1 ke gugus amino yang lain. Jadi, dalam reaksi transminasi ini, gugus aminonya dari suatu asam amino itu dipindahkan ke salah satu dari 3 senyawa keto. Nah, senyawa ketonya itu ada pirufat, alfa ketoglutarat, atau oksaloasetat. Nanti, senyawa ketonya ini diubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino yang ditinggal yang sebelumnya itu menjadi asam keto. Enzim yang membantu dalam reaksi ini itu ada enzim alanin transminase dan glutamat transminase. Reaksinya itu dapat dilihat di bawah. Jadi yang alanin transminase itu membantu asam amino untuk berikatan sama asam pirufat, terus nanti hasilnya jadi asam alfa keto dan alanin. Terus kalau yang glutamat transminase itu untuk asam amino dan asam alfa ketoglutarat, hasilnya itu ada asam alfa keto dan asam glutamat. Jadi mereka ini memiliki kekhasan masing-masing. Kalau yang alanin transminase itu untuk substrat
piruvat alanin. Jadi selama ada asam piruvat, maka alanin transminase ini bisa mengubah berbagai jenis asam amino menjadi alanin. Nah, reaksinya ini bersifat reversibel. Terus kalau misal hasil dari transminasinya itu, alaninnya itu terdapat dalam jumlah banyak, maka alanin yang dihasilkan dari reaksinya itu akan diubah menjadi asam glutamat yang dibantu dengan katalis alanin glutamat transminase. Untuk reaksinya yang ada di bawah itu, alanin ditambah asam alfa ketoglutarat menjadi asam piruvat plus asam glutamat. Kalau dari reaksi itu dapat dilihat kan, kalau asam ketoglutarat itu merupakan akseptor gugus amino yang terakhir. Jadi hasil keseluruhan dari reaksi transminasi itu hasilnya adalah asam glutamat. Kan ini enzimnya ada 3 ya. Nah, selain itu tuh ada koenzim. Koenzimnya itu namanya piridoxal fosfat. Next. Terus yang kedua itu ada diaminasi oksidatif. Kan tadi asam aminonya dengan reaksi transminasi diubah menjadi asam glutamat. Tapi itu dalam beberapa sel, misalnya dalam bakteri, asam glutamat itu dapat mengalami proses diaminasi oksidatif. Itu dibantu pakai katalis berupa glutamat dehidrogenase. Untuk reaksinya itu ada di bawah, asam glutamat tambah NAD+ menjadi asam alfa ketoglutarat plus NH4+ plus NADH plus H+. Jadi itu dalam proses ini asam glutamatnya itu melepaskan gugus amino. Di sini itu bentuknya sebagai NH4+, terus kan di reaksinya itu ada NAD+. Nah, selain itu glutamat dehidrogenase itu juga bisa menggunakan NADP+ sebagai aseptor elektronnya. Jadi hubungannya itu sebenarnya yang menghubungkan metabolisme asam amino sama siklus asam sitrat itu sebenarnya asetil koenzim A. Jadi itu kalau mau masuk ke proses siklus asam sitrat itu nanti dibentuk jadi asetil koenzim A dulu. Nah, di sini kan ada skemanya. Karena asam amino itu ada banyak. Terus misal saya ambil contoh yang treonin. Nah, treonin itu ada yang di atas, yang di pojok kiri atas, sama yang di bawah itu kan dekat tulisan merah. Ada 2. Nah, jadi itu kalau mau jadi asetil koenzim A itu bisa diubah menjadi propionil CoA dulu, terus selanjutnya diubah menjadi suksinil CoA, habis itu baru masuk ke TCA cycle-nya, atau yang atas itu treoninnya itu diubah jadi glisin dulu, habis itu jadi di antara 3 itu, terus dibantu asam piruvat, habis itu baru jadi asetil CoA, terus masuk ke TCA cycle itu. Terus kalau misal ambil contoh lain, itu ada arginin. Argininnya itu diubah dulu jadi glutamat, habis itu masuk ke siklusnya itu lewat yang alfa ketoglutarat, habis itu terus lanjut. Udah. Mungkin itu presentasi singkat dari kelompok kami. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini sepertinya Aryas dan kawan-kawan udah siap menjawab pertanyaan dari kalian. Silakan digali-gali. Atau saya komen dulu ya. Ya, boleh Ibu. Oke, terima kasih untuk presentasi dari Aryas, Naya, Tiara, sama satu lagi tadi siapa ya? Maaf, saya lupa. Em,
Oke, ada beberapa hal untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama yang terkait proses pencernaan proteinnya tadi cukup lengkap ya menurut saya. Jadi tadi udah dijelaskan secara panjang kali lebar kali tinggi ya. Dari mulai protein turnover-nya. Protein turnover itu sederhananya ya, sederhananya itu gimana caranya antara protein yang dibutuhkan ya, antara protein yang dibutuhkan dan juga protein yang masuk itu pada akhirnya nanti balance gitu. Itu garis besarnya. Tadi udah dijelaskan ya gimana proses ini ya degradasinya. Degradasi itu berarti maksudnya protein-protein yang pada akhirnya nggak dibutuhkan atau dialihkan untuk pembentukan protein yang baru ya ke sintesis. Kemudian sintesisnya agar sesuai dengan kebutuhan itu seperti apa, itu ada pengaturannya. Nah, tadi dari mulai proses sebenarnya eh, kalau kita bilang asam amino ya, kalau kita berbicara terkait asam amino, kan kalian udah tahu juga ya. Dulu di bukan dulu di kemarin kita baru belajar mengenai lipid ya. Lemak itu kan ada asam lemak esensial, ada asam lemak yang non esensial ya. Yang bedanya kalian udah tahu ada yang bisa diproduksi oleh tubuh kita, ada yang enggak. Makanya kita perlu mendapatkan asupan dari sumber yang lain. Di kasusnya protein juga sama. Dalam hal ini asam aminonya ya. Ada asam amino yang sifatnya esensial, yang manusia, mamalia itu kita tidak bisa memproduksi sendiri. Makanya kita harus dapat asupan juga dari sumber lain. Sama ada asam amino yang sifatnya non esensial yang kita bisa sintesis sendiri. Nah, itu ada proses pengaturannya kapan kita harus mensintesis, kapan harus kita degradasi. Nah, itu tadi ya. Misalkan kita membutuhkan asam amino esensial, itu kan biasanya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung protein ya, yang di dalamnya pasti ada juga asam amino yang non esensialnya. Nah, gimana caranya protein yang awalnya kompleks itu ya, terus akhirnya berakhir jadi sederhana. Tadi udah dijelaskan oleh teman kalian ya, gimana protein itu melewati lambung ya, apa yang terjadi di lambung, kemudian setelah masuk ke lambung, dia masuk ke usus halus ya. Dan di usus halus tuh ada mekanisme-mekanisme tertentu yang tadi udah dijelaskan sama teman kalian ya, bagaimana asam amino yang masuk ke usus halus itu ya, pada akhirnya dia bisa men-trigger ya, bisa men-trigger pankreas untuk mensekresikan apa tadi, mensekresikan hormon ya, atau kebalik tadi, asam amino dia menstimulasi sekresi hormon tertentu dan hormonnya itu dia menyebabkan si pankreas itu mengeluarkan asam ya, asam bikarbonat. Nanti silakan dicek yang benar gimana Naya dan kawan-kawan. Asam amino yang mengaktifkan produksi hormonnya, terus baru mengaktifkan pankreas atau seperti apa tadi? Bisa dikonfirmasi. Sama Aryas mungkin ya yang menjelaskan tadi ya. Iya Bu, itu mengaktifkan hormon apa koleosistokinin sama sekretin. Oke, terus setelah diproduksi kolesistokinin sama sekretin, terus apa yang terjadi? Si pankreasnya itu nanti mengeluarkan zimogen Bu, yang buat Oke, berarti yang nah ini ya. kolesistokinin itu si hormon tadi men-trigger pankreas ya, Iya. agar dia bisa memproduksi si zimogen. Zimogen itu diproduksinya sama pankreas juga ya. Sebentar.
Oke, dia mensekresikan enzim juga ya, si pankreas ini. Kemudian ini yang menarik tadi ya, yang dijelaskan oleh teman-teman kalian. Jadi kebanyakan enzim yang terlibat dalam proses degradasi protein itu pertamanya dia berada dalam kondisi yang tidak aktif ya. Terus habis itu dia atau istilahnya zimogen, zimogen itu dia enzim yang masih belum aktif, baru nanti dia diaktifkan. Nah, pengaktifannya tadi macam-macam ya. Ada yang karena asam dia aktif, ada yang ini kalau yang dijelaskan pas di slide ini dia bisa aktif kalau ada ujung heksapeptidanya yang diputus. Nah, yang selanjutnya tadi pada saat proses pencernaan dengan enzim ya, kita tidak bisa langsung mendapatkan fragmen-fragmen yang dia itu satu satuan asam amino enggak, tapi dia step by step ya. Dari yang awalnya apa namanya gede banget dari jadi oligopeptida yang pendek, baru nanti ada enzim-enzim lain. Contohnya ada sebenarnya enzim yang namanya karboksipeptidase sama aminopeptidase. Itu dia bisa memutus dari ada yang memutusnya dari ujung aminonya, ada yang dari ujung karboksilnya. Dan pada akhirnya dia bisa jadi satu satuan asam amino yang apa namanya? Ya satu satuan kecilnya ya. Baru nanti diserap di usus halus, ada yang diedarkan, ada yang dia masuk ke hati ya. Dan biasanya kalau yang di hati itu nanti ada proses yang lebih lanjutnya. Nah, bisa di next lagi. Bisa di next lagi. Nah, ini tadi ada gimana sih caranya protein-protein yang nggak terpakai gitu ya. eh, Pada akhirnya itu bisa didegradasi. Nah, ini ada yang namanya proteosom. Proteosom itu tadi udah dijelaskan sama teman kalian, bentuknya kayak apa namanya? Kayak tong, kayak tabung ya. Nanti protein yang bakal yang harus didegradasi itu nanti masuk. Nah, gimana caranya agar si proteosom ini bisa mengenali gitu. Ini protein yang harus didegradasi yang mana? Nah, ada proses yang namanya ubiquitinasi ya. Ubiquitinasi itu sebenarnya adalah proses untuk menandai protein-protein yang harus didegradasi. Penandanya apa? Penandanya itu dikasih tanda tag ubiquitin yang seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi. Nah, berarti protein yang udah ada ubiquitinnya itu nanti bakalan masuk ke proteosom untuk didegradasi. Dan ubiquitin ini setelah masuk ke proteosom ya, ini udah ada gambarnya juga. Ubiquitinnya bisa dipakai lagi. Kemudian protein yang didegradasi nanti bakal melalui proses yang lebih lanjut. Nah, bisa di next lagi. Nah, ini yang saya kritisi. Saya nggak sempat ngoreksi ya, karena kemarin kalau nggak salah ngirimnya malam banget. Dan tadi saya kuliah jam 7, jadi saya nggak sempat ngoreksi. Jadi sebenarnya saya akan lebih tergambar ya kalau misalkan kalian pakai bagannya itu yang ya strukturnya gitu. Jadi nanti kelihatan reaksinya akan seperti apa. Contohnya di sini ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian ada reaksi transaminasi. Itu maksudnya apa? Secara sederhananya itu pemindahan gugus amino ya dari satu asam ke asam yang lain. Nah, itu akan lebih tergambar kalau misalkan kalian pakai gambar strukturnya. Nah, ini masih belum ada pertanyaan ya. Teman-teman kelompok katabolisme protein dan juga teman-teman yang lain ya, nanti silakan dicek reaksi umum. Saya kepental ya.
Iya, Ibu, tadi suaranya sempat terputus. Oke. Kalau misalkan putus lagi, nanti saya di info ya. Jadi ini tugas dari kalian. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan ya, nanti silakan dicari semuanya ya ini ya. Karena kan sekalian mau siap-siap buat UAS juga ya. Nanti silakan dicek reaksi transaminasi yang umum itu seperti apa. Karena kan asam amino itu banyak ya, ada 20 ya. Nah, sedangkan yang alami transaminase sama glutama transaminase itu sebenarnya enzim-enzim yang dia itu tugasnya hanya untuk alanin gitu. Sama hanya untuk glutamat kalau nggak salah. Nah, terus nasib-nasibnya asam amino yang lain gimana? Jadi sebenarnya ada reaksi umumnya ya. Reaksinya sebenarnya kalau step pertamanya tuh pasti ada reaksi transaminasi, ada pemindahan. Dia dikatalis oleh secara umum dia disebut enzimnya aminotransferase ya. Kalau yang bertindak untuk transaminasi alanin itu dinamakan alanin transaminase. Untuk yang glutamat dia glutamat transaminase. Nah, nanti kalau kalian nemu gambar yang strukturnya itu akan kelihatan banget bagaimana proses perpindahan gugus aminonya dari satu asam ke asam yang lain. Asam Bu Ika, maaf suaranya kembali terputus, Bu. kayaknya sinyal saya putus nyambung ya. Tapi nanti silakan dicek itu. Yang pertama adalah reaksi transaminasi. Nah, kemudian setelah reaksi transaminasi itu ada reaksi apa tadi? Teman-teman yang lain setelah transaminasi tadi ada apa? Ini ya ada proses deaminasi oksidatif yang dikatalisis oleh glutamat dehidrogenase. Karena itu tadi ya, karena hasil dari apa namanya perpindahan asam amino ke alfa ketoglutarat itu biasanya hasilnya asam glutamat. Nah, asam glutamat ini nantinya akan mengalami suatu reaksi yang dikatalisis oleh glutamat dehidrogenase ya. Nah, reaksinya apa? Reaksinya adalah ini tadi gugus aminonya itu akan dikeluarkan membentuk ion amonium. Jadi nanti hasil akhirnya ada asam alfa ketoglutarat, ada amonium, dan pada proses reaksi ini ada akseptor hidrogennya ya, ada NAD+ yang terlibat, yang pada akhirnya menghasilkan dia menerima satu H+, dia menghasilkan NADH. Nah, amonium ini sangat toksik ya, sehingga harus dikeluarkan. Nah, caranya gimana? Caranya akan dibahas oleh kelompok yang siklus urea ya, yang minggu depan ini, minggu depan, ya minggu ini ya, hari Jumat. Itu reaksi deaminasi oksidatif, jadi silakan dicek ya, reaksi yang transaminasinya yang secara umum, dan nanti kalian di setiap asam amino tuh reaksinya macam-macam. Nah, selanjutnya di next lagi. Nah, kalau kita ngobrolin apa namanya asam amino, itu kan kalian harus ingat ya, asam amino itu dia punya gugus karboksil, dia punya gugus amino, ada hidrogennya, dan yang membedakan antara satu asam amino dengan asam amino yang lain itu kan rantai sampingnya ya. Masih ingat? Kalau misalkan nggak ingat nanti silakan dicek lagi. Nah, yang diproses di transaminasi sama diaminasi oksidatif itu baru gugus aminonya aja. Baru sebagian kecil aja yang NH3-nya aja yang dipindahkan. Sedangkan yang lainnya, yang kerangka karbonnya yang lainnya tuh masih masih belum diproses nih. Nah, proses kerangka karbonnya itu seperti apa? Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh teman kalian ya. Eh, tapi sebenarnya kurang tepat kalau misalkan dikatakan semua asam amino itu
pada akhirnya akan dikonversi jadi asetil-CoA ya kalau nggak salah tadi ya. Jadi sebenarnya jalannya tuh macam-macam. Sesuai dengan yang kalian gambarkan ini, ada asam amino yang kerangka karbonnya itu masuk ke ini ya siklus asam sitrat yang biasanya asam amino tersebut dijuluki asam amino glukogenik karena nanti ujung-ujungnya itu untuk membentuk glukosa lagi gitu. Terus ada asam amino yang dia dijuluki sebagai asam amino yang ketogenik yang pada akhirnya kalau kalian lihat di sini ya, dia akan mengarah ke pembentukan badan keton. Ada keton badis, makanya namanya asam asam amino yang ketogenik. Nah, ini lagi-lagi nanti silakan dicek di buku. Kalau nggak salah, kalian pegang Leninger. Kalian juga bisa pakai buku-buku yang lain, Strayer atau yang lain. Nanti kalau misalkan nggak punya, eh, silakan info ke saya. Kalau nggak salah, saya juga udah ngasih sih sebenarnya link dari buku Strayer atau Leninger ya, biar kelihatan strukturnya seperti apa. Jadi, ada asam amino yang nanti perangkat karbonnya itu akan dikonversi jadi glutamat ya. Contohnya yang tadi udah dijelaskan oleh teman kalian. Nah, glutamat itu nantinya akan dikonversi oleh alfa ketoglutarat. Nanti silakan dicek reaksinya seperti apa. Jadi ada yang masuk melalui senyawa alfa ketoglutarat. Terus ada juga contohnya yang valin, treonin, isoleusin, yang metionin tadi ya. Dia dikonversi melalui beberapa tahapan jadinya suksinil-CoA. Kemudian yang aspartat, tirosin, fenilalanin, kerangka karbonnya setelah dipindahkan gugus aminonya ke asam alfa keto, nanti kerangka karbonnya akan diubah jadi fumarat. Nah, kalau di sini itu sebenarnya simplifikasi ya, tapi reaksinya itu sangat panjang. Kemarin saya minta kelas sebelah untuk mencoba menelusuri gimana sih caranya tiap-tiap asam amino yang ada di sini itu pada akhirnya misalkan jadi asetil-CoA, jadi asetoasetil-CoA, jadi alfa ketoglutarat, jadi suksinil-CoA, jadi fumarat, ada yang jadi oksaloasetat dan seterusnya. Itu ternyata sangat-sangat rumit ya. Kalau di sini hanya simplifikasi aja. Masih belum ada pertanyaan? Ini Naya kayaknya udah sangat menunggu pertanyaan, jadi silakan dibuat pertanyaannya untuk teman-teman kalian. Nah, saya belum cek sih, kita udah beberapa pertemuan, tapi untuk pertemuan minggu scrap, kemudian kita masih ada satu lagi ya, yang biosintesis. Nah, kalau nggak salah kita masih ada waktu. eh kita kan ada libur lagi ya. Nah, kita kan ada libur lagi ya, kalau nggak salah ya, hari Jumat. Nanti kalian bisa cek ya, kalian bisa cek yang pertama tadi. Jadi maksudnya ini saya balik, kalau yang kelas sebelah, kemarin saya udah minta mereka untuk mencari reaksi-reaksi bagaimana konversi asam amino yang ada di sini, kerangka karbon asam amino yang ada di sini, menjadi alfa ketoglutarate dan lain-lain tadi. Kemudian mereka udah presentasi. Tapi kalau yang kalian ini saya balik ya, minggu ini kalian siklus urea dulu, baru yang libur, yang pada waktu libur kalian bisa manfaatkan untuk mencari ini, untuk mencari reaksi-reaksi yang terlibat di sini, konversinya seperti apa, hingga pada akhirnya jadi alfa ketoglutarate, jadi suksinil-CoA, dan seterusnya. Nah, itu ada yang mau nanya. Oh ya. Baik, pada NIM 21 dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Win Arfanudin dengan NIM 21. Izin bertanya. Tadi yang dijelaskan sama Naya itu yang terkait dengan pembentukan asam amino, itu kan pembentukan secara normal ya, yang tadi membuatnya tuh yang target. Ini Di bagian degradasi target ya. iya, itu ada kalau nggak salah 4 ya.
kan secara normal. Terus kalau misalkan orang dengan gangguan mungkin kayak kelebihan asam amino atau kekurangan asam amino tuh dia di siklus yang mana biasanya yang kayak nggak normal gitu loh. Terus sebabnya tuh kenapa? Makasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Ini pertanyaannya yang lebih advance lagi ya, ini untuk menambah pengetahuan kalian. Jadi silakan coba dijawab. Yang dimasukkan 4 tahap ini benar yang ini ya, maksudnya ya? Iya Bu, benar yang itu tadi, yang terakhir itu Bu. Yang di slide ini. Iya Bu. Ini yang lainnya bisa sambil dicermati lagi PowerPoint-nya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Atau bisa langsung sambil mencari itu ya, gambaran reaksi transaminasi sama diaminasi oksidatif. Ya, strukturnya.
izin menjawab pertanyaan Afan tadi. Kan tadi bertanya kalau dengan orang yang kelebihan asam amino ya. Nah, penyakit asam amino itu kan sendiri itu kayak phenylketonuria atau hipermetionemia ya. Nah, biasanya kalau dalam yang 4 tahap ini sendiri, yang mana? Yang ini mekanisme, karena kan tadi yang ditunjuk itu mekanisme proteasen dan ubiquitinnya itu sendiri ya. Nah, kalau dalam mekanisme ini tentunya si asam amino itu akan mengganggu mekanisme si proteasen ubiquitin karena kalau secara kerjanya kelebihan asam amino itu dapat membuat si ubiquitinnya itu terganggu sistem kerjanya karena kan tagnya itu dia tuh jadi ngetek banyak protein banyak asam amino. Nah, itu yang bikin proses mekanisme ini terganggu. Nah, tapi pada umumnya kalau misalnya orang dengan kelebihan asam amino itu biasanya dia itu akan dikeluarkan melalui urin. Jadi nanti nanti si asam aminonya itu bakal diproses dan disimpan sebagai glukosa atau ketono. Nah, limbah nitrogennya ini akan dibebaskan dalam proses siklus urea. Nah, mungkin itu sih jawabannya. Maaf kalau kurang memuaskan. Gimana? Apakah cukup? Udah nangkap sih, Nay. Cuman tadi ada suaranya agak terputus-putus di bagian akhir tuh. Oh iya. Apa mau Tapi udah diulang nangkap. lagi? Udah nangkap sih. Oh iya. Oh ya, Naya, saya minta tolong buat di next yang ke mana tadi? Yang mana, Ada Bu? diagram yang pada akhirnya masuk ke siklus asam sitrat. Nah, yang ini. Ini. Oke. Heeh. Nah, tadi saya tertarik dengan salah satu contoh yang diberikan sama Naya ya, yang terkait penyakit namanya apa tadi? Fenilketonuria ya. Naya masih belum di-unmute. Coba mikrofonnya dibuka dulu, Naya. Halo? Oke. Tadi nama penyakitnya apa? Nggak usah di-close biar nggak buka tutup. Tadi nama penyakitnya itu phenylketonuria atau Oke. hipermetionemia. Oke. Nah, fenilketonuria itu penyebabnya, sebelum ke penyebab, atau efeknya apa sih fenilketonuria itu? Ada penumpukan asam amino apa tadi katanya? Coba tadi kalau nggak salah Naya sempat menyebutkan. Untuk kelebihan asam aminonya tadi nggak disebut sih, Bu. Tapi ini tadi udah searching kalau itu penumpukannya itu lebih dari 20 asam amino. Oke, nanti bisa dicek lagi ya. Jadi fenilketonuria itu suatu penyakit ya yang menyebabkan adanya penumpukan salah satu asam amino. Ya silakan dicari yang namanya mirip ya sama fenilketonuria, ya fenilalanin ya pastinya. Jadi pada orang yang menderita penyakit fenilketonuria itu asam amino fenilalaninnya tuh menumpuk gitu di tubuh. Nah, sebenarnya tadi saya masih belum menangkap hubungan antara, nah kalian bisa cek ya, fenilketonuria itu penyakitnya disebabkan apa?
tanda-tandanya ada penumpukan fenilalanin, itu nanti disebabkan apa? Jadi sebenarnya ada salah satu enzim yang terganggu gitu. Ada namanya enzim fenilalanin hidroksilase yang dia terlibat dalam proses degradasi asam amino fenilalanin itu dia terganggu. Makanya ada penumpukan fenilalanin. Nah, tapi tadi yang saya masih belum bisa menangkap sebenarnya hubungannya sama proteosom tadi gimana Naya? Antara penyakit fenilketonuria yang salah satu enzim yang terlibat dalam proses degradasinya itu rusak gitu. Hubungannya sama proteosom apa tadi? Kalau tadi yang Tadi saya sempat baca dihubungkan sih, kan ya, kalau nggak salah ya. ya, kalau yang tadi saya baca, dia itu bakal mengganggu proses ubiquitin itu dalam ngetek si protein-proteinnya. Tapi kayaknya salah ya Bu, maaf ya Bu. Itu Soalnya kan tadi kan yang fenilalaninnya. ditanyakan dalam, iya, Iya benar, tapi itu tadi nggak tahu. fenilalaninnya. Oke, nanti silakan dicek lagi ya. Tapi yang saya temukan itu kalau yang fenilalanin itu yang terganggu adalah enzim yang terlibat dalam degradasinya. Makanya kalau enzimnya nggak fungsi ya otomatis degradasinya terganggu gitu kan ya. Makanya numpuk nggak bisa didegradasi. Nah, tapi kalau yang ada sambungannya sama proteosom sama ubiquitinasi nanti silakan dicek lagi ya Naya ya. Apakah memang seperti itu? Kalau iya nanti bisa di apa ya ditampilkan gitu citasinya. Infonya maksudnya dari mana? Itu. Kalian sudah pada cek yang proses transaminasinya sama proses deaminasi oksidatifnya? Atau ini ganti saya share screen sebentar ya, untuk memperlihatkan reaksi umumnya aja. Hmm. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh teman kalian. Saya mau menggarisbawahi yang ini. Nah, ini inti dari kuliah degradasi asam aminonya itu yang ini ya, yang reaksi transaminasinya dan juga reaksi deaminasi oksidatifnya. Ini deaminasi oksidatifnya. Nah, kalau dalam reaksi transaminasi, ini saya tunjukkan yang bawah ini aja. Nah, ini reaksi umumnya ya, reaksi umumnya. Kalau kalian lihat, ini kita punya suatu asam amino. Ini L asam amino. Asam amino itu kan ada apa istilahnya isomernya ya, ada isomer L, ada isomer D. Kalau yang banyak di mana di tubuh makhluk hidup itu ada L asam amino, makanya di sini ditulisnya L asam amino. Nah, dia akan mengalami reaksi transaminasi tadi ya. Transaminasi itu maksudnya apa sih? Transaminasi tadi udah dijelaskan oleh teman kalian ya, ada perpindahan gugus amino. Kalau dipindahkan kayak kalau misalkan kita mau donasi aja ya, donasi itu kan kalau kita donasi uang, berarti yang namanya donasi itu kan pasti ada donaturnya, ada hal yang didonasikan, sama ada akseptornya kan ya. Nah, di sini juga sama, ada pendonornya. Pendonornya itu ada L asam amino yang akan didegradasi. Kemudian penerimanya eh, itu ada alfa ketoglutarat, asam alfa keto. Secara umum ada alfa ketoglutarat, tapi ada asam-asam yang lain juga yang menerima nanti tergantung asam aminonya kalian bisa cek di buku. Nah, ini kalau kalian lihat ya, yang awalnya gugus aminonya ada di sini, ini sebentar. Panasnya tuh kelihatan nggak sih kalau saya geser-geser di kalian? Lihat Bu. Kelihatan ya? Nah, ini gugus aminonya yang awalnya ada di sini, dia akan dipindahkan ya. Dia akan dipindahkan ke karbon yang ada di alfa ketoglutarat membentuk L-glutamat. Dan ini maksud teman-teman kalian tadi, setelah gugus aminonya itu dipindahkan, itu kan masih ada sisanya kan ya, masih ada sisa.
kerangka karbonnya itu jadi apa? Dia akan berubah menjadi asam alfa keto, dan asam alfa keto ini yang nantinya akan masuk ke jalur glukogenik atau jalur ketogenik tadi ya. Ada yang untuk masuk ke asam sitrat, ada yang masuk ke pembentukan badan keton. Nah, sedangkan yang glutamat ini, yang ini tadi dijelaskan oleh teman kalian. Nah, ini contohnya yang tadi ya, ada aspartat, aminotransferase, ada alanin aminotransferase, itu salah duanya mengalami reaksi deaminasi oksidatif yang tadi udah dijelaskan oleh teman kalian. Ada akseptor NAD+, bisa juga NADP+, ya, yang nantinya dia akan menerima donor hidrogen. Dan ini ada mekanismenya yang tadi udah ini tadi nggak tergambarkan sama teman kalian, tapi tadi ada produk akhirnya ya. Selain proses ini juga membutuhkan H2O, dia juga akan melepaskan amonium sama alfa ketoglutarat tadi yang udah digambarkan oleh teman kalian. Nah, amoniumnya ini nantinya dia akan masuk ke siklus siklus urea yang di minggu ini. Yang di minggu ini juga hari Jumat akan dibahas oleh teman kalian. Nah, sebenarnya PR yang harus kalian lihat ya, selain ini, kalian juga harus cek yang tadi dijelaskan oleh teman kalian. Ini sebenarnya sama aja sih, kayak yang tadi, cuman digambarkan dengan cara yang lain aja. Jadi ini kerangka-kerangka karbonnya, ada yang masuk, ini tadi ya, yang kuning itu yang kalau di penjelasannya Naya dan kawan-kawan, itu dia asam amino yang ketogenik ya. Dia dikonversi jadi asetil-CoA, asetoasetil-CoA yang pada akhirnya dia terlibat dalam pembentukan badan keton. Sedangkan yang lain-lainnya, ini dia akan pada akhirnya diubah menjadi senyawa-senyawa intermediate yang ada di siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Ada yang diubah jadi alfa ketoglutarat, ada yang diubah jadi succinyl-CoA, ada yang diubah jadi fumarat, oksaloasetat, pirufat. Nah, ini nanti di pertemuan yang kita libur, biasanya kalian nggak mau kelas kan ya, tapi nanti silakan kalian belajar mengenai ini, gimana caranya kerangka karbon dari asam amino yang di sini itu pada akhirnya diubah jadi senyawa-senyawa yang ada di sini. Karena itu ternyata rumit juga. Saya stop share dulu. Oke, silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan untuk kelompoknya Naya. Kalau misalnya ada pertanyaan, eh, kita bisa hemat kuota dengan mengakhiri pertemuan kita siang ini. Silakan, masih ada pertanyaan nggak? Gimana, masih ada pertanyaan atau bisa kita akhiri aja kuliah kita siang ini kalau nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Bu. Iya, silakan. Ada pertanyaan atau nggak ada sih? Kalau nggak ada silakan ya.
Sepertinya sudah cukup, Bu. Gimana? Udah? Kalau misalkan udah, kita akhiri aja gitu. Atau di chat ya? Oke. Oke, kalau misalkan sudah cukup, silakan siap-siap untuk materi yang siklus urea. Kayaknya siklus urea itu materinya nggak banyak. Jadi mungkin selesainya juga akan lebih pagi. Oh iya, hari Jumat itu saya mau ada acara juga di kimia. Jadi kalau bisa, saya juga akan berusaha. Kita jam 7-nya jam 7 on time ya, nggak kayak biasanya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, silakan diendapkan dulu materi yang hari ini kita diskusikan. Terima kasih untuk presentasi dari Naya dan kawan-kawan. Eh, Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Waalaikumsalam akhiri dulu warahmatullahi ya. wabarakatuh.